Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM 221210024. Baik, dibuatnya video ini guna untuk memenuhi daripada mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan daripada peranan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kata peran tersebut. Kata peran bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditujukan kepada seseorang, kepada suatu subjek untuk terwujudnya objek tertentu yang memang mempunyai hubungan dengan objek tertentu. Sedangkan kurikulum bisa diartikan juga sebagai acuan atau wadah untuk lancarnya suatu pembelajaran di suatu lembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kurikulum. Macam-macam kurikulum, yaitu ada 3. Yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, yaitu peranan kritis dan evaluatif. Dan yang terakhir, yaitu peranan kreatif. Baik, yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif bisa diartikan juga sebagai peran yang melestarikan daripada budaya yang dulu. Bisa diartikan juga sebagai kita melakukan hal-hal yang dulu kita melakukannya lagi sekarang. Itu arti daripada peranan konservatif. Yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis bisa diartikan juga sebagai peranan yang bisa menekankan kepada diri kita untuk berpikir kritis. Dalam artian, kurikulum mempunyai peran untuk menekankan kepada apa yang ada di dalam lembaga tersebut, khususnya contohnya seperti mahasiswa yang memang harus mempunyai daya pikir kritis guna untuk menilai daripada kekurangan objektivitas yang ada, guna untuk menilai daripada apa yang ada di masyarakat, apa kekurangan masyarakat. Maka dari itu peran kurikulum tersendiri mempunyai suatu keharusan untuk menekankan kepada apa yang ada di lembaga, untuk menekankan berpikir kritis. Dan evaluatif bisa diartikan juga sebagai bahwa kurikulum harus bersifat evaluatif, yang memang bisa mengevaluasi daripada sebelumnya, daripada yang sebelum-sebelumnya, dan mengevaluasi daripada yang sekarang yang sedang terjadi. Seperti contohnya kita sebagai mahasiswa belajar yang memang kekurangan kita berpikir secara kritis. Maka dari itu kurikulum harus bisa menilai semua itu guna untuk menjadi evaluasi ke depan. Dan yang terakhir yaitu peranan kreatif. Bisa diartikan juga sebagai terobosan baru. Ya, memang kurikulum harus mempunyai planning yang baru guna untuk meningkatkan perkembangan daripada siswa atau mahasiswa yang ada di dalam lembaga tersebut. Baik, saya akan mengkorelasikan kepada peranan yang pertama, yaitu peranan konservatif, yang tadi saya jelaskan bahwa melestarikan budaya yang dulu ke sekarang. Tetapi bisa juga itu dihapuskan dengan peranan kreatif, yang memang peranan yang mempunyai terobosan baru. Dengan kata lain, jika peranan tersebut, jika program kerja tersebut tidak cocok dengan generasi sekarang, maka itu boleh-boleh saja dihapus karena memang tidak adanya kecocokan dengan generasi sekarang. Baik, mungkin itu daripada penjelasan mengenai peran-peran kurikulum, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, dan yang terakhir yaitu peran kreatif. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum, ada macam-macam manfaat kurikulum. Di antaranya yaitu manfaat penyesuaian, manfaat
manfaat definisi, dan manfaat integrasi, dan manfaat persiapan. Yang pertama yaitu manfaat kurikulum. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada kurikulum. Baik, tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi, yang mempunyai wawasan yang luas, yang mempunyai pembelajaran yang luas, yang memang guna untuk memperkembang diri mereka masing-masing. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dalam artian, tujuan kurikulum ialah untuk membuat siswa mengerti dan memahami daripada sistem pendidikan yang benar, yang memang guna untuk mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam dunia masyarakat, dunia sosial. Dalam artian, tujuan kurikulum juga bisa diartikan sebagai memeratakan pendidikan di dalam suatu negara untuk membimbing siswa atau membimbing seseorang agar mereka itu menjadi pribadi yang cerdas dan tidak bodoh, dalam artian mereka dapat mengerti apa fungsi mereka, apa tujuan mereka. Itu adalah salah satu daripada tujuan kurikulum. Dan juga mereka harus mempunyai pengetahuan yang tinggi, berpengetahuan tinggi. Dalam artian tujuan kurikulum juga mempunyai tujuan yang mengharuskan mereka mempunyai sikap yang tanggung jawab atas diri mereka sendiri, yaitu salah satunya yaitu kita harus belajar ilmu pengetahuan yang ada. Dengan adanya pengetahuan yang tinggi, kita bisa meraih kebenaran yang ada. Dalam artian, dengan ilmu kita bisa melakukan segalanya tanpa ada kesalahan, tanpa ada kesesatan yang ada. Kreatif juga itu ialah tujuan daripada kurikulum, yang mana tujuan daripada kurikulum juga harus membuat mereka mempunyai kreativitas yang tinggi, agar mereka itu mempunyai pembaruan di dalam diri mereka ataupun di dalam sosial, dalam kondisi sosial yang ada. Maka dari itu, tujuan kurikulum harus mengkreativitaskan anak-anak bangsa atau mahasiswa atau seseorang agar mereka berpikir secara kreatif, tidak hanya monoton atau tidak hanya berpikir secara stagnanisasi. Maka dari itu, dengan adanya tujuan kurikulum ini, maka kurikulum mempunyai sifat yang tidak salah lagi untuk menjadi acuan dan panutan, karena mempunyai tujuan yang bagus. Salah satunya yaitu mencerdaskan anak bangsa dan mencerdaskan siswa-siswa yang ada agar berpengetahuan yang tinggi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, dan siap masuk untuk ke dunia sosial. Maka dari itu, tujuan kurikulum harus kita matangkan dengan adanya peranan kurikulum. Dalam artian, tujuan dan peran itu mempunyai korelasi yang berat, korelasi yang tinggi. Karena jika peranan tersebut telah dilaksanakan secara benar dan konkret dan berjalan dengan lancar, maka tujuan pun akan tercapai secara baik. Tercapai
semuanya tercapai secara absolut, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka dari itu kita harus mengkorelasikan antara peranan kurikulum dan tujuan kurikulum, karena keduanya mempunyai korelasi yang tinggi guna untuk terwujudnya tujuan kurikulum tersendiri. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat kurikulum. Menurut Alexander English dalam bukunya The Principle of Secondary Education mengatakan bahwa ada beberapa daripada manfaat kurikulum. Yang pertama yaitu manfaat penyesuaian. Manfaat penyesuaian, individu harus dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya tersebut secara menyeluruh, karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Dalam artian kita harus menyesuaikan daripada diri kita masing-masing di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial, karena memang walaupun di lingkungan ini sifatnya dinamis yang sering berubah-ubah. Maka dari itu salah satu daripada manfaat kurikulum itu ialah manfaat penyesuaian, yang mana kita harus menyesuaikan daripada peran kita masing-masing. Contohnya peran kurikulum harus menyesuaikan ke dalam era masa kini, yang memang contohnya di masa kini kurangnya digitalisasi. Maka dari itu daripada manfaat kurikulum ialah harus menyesuaikan daripada kekurangan di masa sekarang, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu kurangnya digitalisasi. Maka dari itu dalam artian yang pertama ini ialah manfaat kurikulum ialah manfaat penyesuaian, maka kita harus bisa menyesuaikan ke dalam keadaan yang sekarang, ke era masa kini. Dan yang kedua yaitu penyesuaian integrasi. Manfaat kurikulum untuk mendidik pribadi yang berintegrasi. Oleh karena itu kurikulum harus mempunyai tujuan yang jelas dan peranan yang baik dan konkret dengan keadaan yang sekarang. Maka dari itu timbullah manfaat yang berintegrasi. Dalam artian mereka yang mempunyai wawasan yang luas, yang berintegritas. Berintegritas bukan berarti tidak ada yang solidaritas, melainkan manfaat integrasi ini ialah agar kita tidak menjadi orang yang stagnan, orang yang stagnanisasi, tidak diam-diam aja. Jadi dalam artian harus mempunyai integritas, wawasan yang luas, dan kreativitas yang tinggi, baik dalam segi pembaruan yang ada dengan melihatnya kekurangan objektivitas yang ada baik di masyarakat, di kampus maupun di sekolah. Maka dari itu daripada manfaat integritas ini timbullah kreativitas yang tinggi yang membuat mereka berpikir secara kritis untuk adanya perubahan ke depan yang ada dan menimbulkan dan berdampak baik untuk masa depan bangsa dan anak-anak yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga yaitu fungsi atau manfaat diferensi, yang mana kurikulum harus memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Dalam artian kurikulum harus memfasilitasi, kurikulum harus menyediakan dan melayani daripada perbedaan yang ada di dalam setiap individu. Dalam artian kurikulum harus memberikan pelayanan yang sepadan terhadap perbedaan
di antara setiap orang di masyarakat, dalam artian kita ini mempunyai cara belajar yang berbeda, mempunyai daya pikir yang berbeda, mempunyai metode pembelajaran yang beda. Maka dari itu kurikulum harus menyesuaikan daripada perbedaan tersebut. Maka dari itu kurikulum harus bisa melayani adanya perbedaan di masyarakat ataupun di kampus ataupun di antara siswa dan mahasiswa. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan perihal penjelasan mengenai peranan kurikulum yang terdiri peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, dan yang terakhir peranan kreatif. Dan juga penjelasan tentang tujuan kurikulum, dan yang terakhir yaitu manfaat kurikulum. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.